Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Presiden Jokowi yang telah patuh, yang telah disiplin untuk bersama-sama mengendalikan penyakit ini dengan memutus rantai penularan 19 positif sebanyak 609 orang. Totalnya menjadi 27.549 orang. Segala aturan yang Indonesia didera bencana wabah. Sudah berapa banyak orang-orang yang kita sayang sudah menyebar ke berbagai negara. meninggalkan kita karena ini. Lihat di sekeliling kita, toko-toko, kantor, dan sekolah terhenti akibat ini. Ya, sekolah, di mana tempat yang melahirkan generasi-generasi cerdas, penerus bangsa untuk membangun negeri ini, terlambat kegiatannya. Namun, kita tidak boleh menyerah. Masih ada tenaga, usaha, dan doa untuk menyelamatkan pendidikan kita yang akan kami dokumentasikan dalam drama manajemen komunikasi dalam organisasi. Dengan ini mempersembahkan hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. The world is full of surprises, but there's always a happy tomorrow. Like the colors of a rainbow, we will shine, we will shine. La 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 la. We will shine. Dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, dengan kondisi ini saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bu Aminah. Bu Saidah silakan masuk gabung sama Bu Lucia sama Bu Sulis. Kemarin kan saya sudah mengabari lewat grup WhatsApp. Mungkin ibu-ibu sudah membaca mengenai pertemuan atau maksud saya mengundang ke sini untuk membahas bagaimana sistem pembelajaran yang akan kita lakukan secara online untuk kedepannya nanti. Nah, saya melihat ada yang kurang. Ibu siapa yang tidak masuk? Yang tidak datang ke sini? Pak, Ibu Mutia tidak hadir ke sini? Katanya sih ada urusan pribadi, Pak. Oh ya, nanti bisa Ibu Aminah sampaikan kepada Bu Tian hasil pertemuan kita hari ini ya. Oh, bisa Pak. Ya, terima kasih. Jadi, maksud saya mengundang ibu-ibu dan ibu-ibu sekalian mengenai berita yang kita dapat atau kabar yang kita dapat soal adanya pandemi sehingga akan memungkinkan untuk sekolah ditiadakan, jadi pembelajaran bisa dipindah ke sistem online. Nah, jadi nanti kita akan membahas mengenai bagaimana cara pembelajaran online ini. Kita membahas bagaimana guru-guru merancang sistem pembelajaran online ini dan usul-usul untuk melaksanakannya. Yang pertama dari Ibu Aminah selaku guru mata pelajaran agama. Ya, bagaimana Ibu Aminah? Kalau menurut saya, Pak, sesuai mata pelajaran yang saya pegang, itu sebaiknya menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Oh, jadi dari Ibu Aminah menyarankan kita melaksanakan pembelajaran online-nya lewat Zoom dan Gmail. Oh, baik, kita tampung dulu ya. Selanjutnya ke guru mata pelajaran yang lain. Nah, jadi Ibu Aminah sudah menyampaikan usul-usulnya tadi. Nah, bagaimana kepada Ibu Lucia ya selaku guru mata pelajaran matematika? Apakah ada usul mengenai sistem pembelajaran online kita ke depan nantinya?
Kalau dari saya pribadi, saya setuju dengan pendapat Ibu Aminah menggunakan via Zoom dan Google Meet, karena mungkin dari pelajaran matematika ini harus menggunakan secara langsung, divideokan secara langsung, karena kalau misalnya menggunakan WA mungkin akan lebih susah untuk para muridnya. Oke, jadi sudah beberapa guru menyampaikan usulannya tadi kan, hasilnya memungkinkan, insya Allah memungkinkan kita sistem pembelajarannya menggunakan Google Meet ataupun Zoom. Jadi kita lihat ke depan nantinya bagaimana pelaksanaannya. Nah, mengenai pelaksanaan ini tentunya kan Google Meet ataupun Zoom ini perlunya kuota. Nah, kuota ini kan kita harus memfasilitasi terhadap peserta didik. Nah, itu saya mendapat apakah ada usulan dari, tentunya kan kalau kita melaksanakan sistem pembelajaran online ini pastinya memerlukan yang namanya kuota. Nah, kuota itu kan nantinya kita akan melaksanakan program pembagian kuota kepada peserta didik. Jadi untuk menjalankan program tersebut, saya akan amanahkan kepada Kapasek bidang sarana dan prasarana. Bagaimana kepada Ibu Sulis? Ya Pak, nanti saya akan melaksanakan pembagian kuota tersebut dan saya akan diskusikan dengan Ibu Saidah selaku Ketua TU. Kedepannya bagaimana kepada Ibu Saidah untuk rencana yang disampaikan oleh Wakasek bidang sarana dan prasarana tadi? Ya Pak, jadi nanti saya akan mendata siswa, nomor peserta didik khususnya untuk pembagian kuota nantinya. Oh, jadi begitu ya. Mohon kerjasamanya ya Bu Saidah dan guru-guru lain juga ya. Iya Pak. Pelaksanaan sistem pembelajaran online ini kan nantinya mungkin akan menimbulkan keluh kesah kepada peserta didik atau masalah-masalah lah. Nah, itu tugasnya kepada guru bimbingan konseling. Jadi berhubung guru BK-nya ini ada urusan pribadi atau mendadak, jadi saya amanahkan kepada Bu Aminah untuk menyampaikan bahwa nantinya sistem pembelajaran online ini, jika ada peserta didik yang merasa mengeluh ataupun lainnya, itu tugasnya dari Ibu bimbingan konseling, yaitu Ibu Mutia. Ya, nanti saya sampaikan kepada Ibu Mutia. Ya, terima kasih. Mohon kerjasamanya ya. Matikan dulu moodnya, Suman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merahnya Bang mati kan juga. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Tentu ibu-ibu guru sekalian telah mendengar kabar atau informasi baik dari media apapun, media TV, media internet, mengenai gejala pandemi COVID-19 ini. Nah, kabarnya sudah masuk ke Indonesia sehingga negara kita ini sedang dalam keadaan darurat. Nah, banyak sekali kegiatan yang terganggu akibat pandemi ini. Nah, misalnya perekonomian. Jadi, tidak hanya sebatas perekonomian,
namun juga berimbas ke sektor pendidikan, yaitu proses pembelajaran. Maka dari itu, kita telah mendengar bahwa Presiden telah menetapkan untuk mentiadakan pembelajaran tatap muka di sekolahan yang secara umumnya. Kemudian dialihkan menjadi pembelajaran yang bersifat online atau daring. Karena penyebaran COVID-19 ini sangat cepat penularannya, yaitu lewat kontak fisik, sehingga semua kegiatan yang bersifat kerumunan atau berkelompok akan mengakibatkan rantai penyebaran COVID-19 ini makin cepat. Oleh karena itu, rapat kali ini secara formal akan membahas mengenai pembelajaran online yang akan kita gunakan di SMA Harapan Palsu ini. Jadi nantinya kita akan membahas mengenai media apa yang kita gunakan untuk melaksanakan pembelajaran terhadap peserta didik. Oleh karena itu, kita pikirkan bagaimana caranya media ini dapat berjalan efektif dalam pembelajaran. Tentu rapat ini juga kita meminta ide-ide para guru sekalian atau usulan, kemudian kita pertimbangkan dan mengkaji bagaimana cara pelaksanaannya. Jadi sekarang ibu-ibu sekalian mohon diberikan pendapatnya mengenai pembelajaran kita hari ini. Pak, izin menyampaikan pendapat. Ya, silahkan kepada Ibu Anggun Sulis selaku Wakasek bidang kurikulum dan sarana prasarana. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sebelumnya telah mengizinkan saya. Nah, jadi perihal mengenai pembelajaran online yang akan dilaksanakan oleh sekolah kita, menurut saya kita Silahkan kepada Ibu Anggun Sulis selaku Wakasek bidang kurikulum dan sarana prasarana. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebelumnya telah mengizinkan saya. Nah, jadi perihal mengenai pembelajaran online yang akan kita laksanakan oleh sekolah kita, menurut saya bisa menggunakan Google Classroom untuk sistem pembelajarannya, Pak. Oh, Google Classroom ya. Ibu Sulis bisa jelaskan bagaimana pelaksanaan sistem pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi? Jadi begini Pak, sistem pembelajarannya yaitu guru memberi dan membuatkan materi pembelajaran, lalu membagikan materi tersebut ke Google Classroom. Oh, bisa itu. Jadi, gimana kalau ada peserta didik yang kurang memahami pembelajaran di kelas Google Classroom itu, Bu Sulis? Kalau itu Pak, biasanya bisa saja ditanyakan langsung di Google Classroom-nya. Jadi kan di sana bisa jadi tempat diskusi yang melibatkan peserta didik dan guru. Nah, guru juga bisa membuatkan video pengajaran lalu dibagikan ke peserta didik, ya tadi melalui Google Classroom. Oh iya, terima kasih atas usulan dari Bu Sulis. Jadi kita tampung dulu ya usulannya.
untuk mendengar usulan-usulan dari guru-guru. Terima kasih Ibu Sulis. Kemudian, apakah ada guru-guru lain yang ingin mengusulkan bagaimana sistem pembelajaran online kita nantinya? Pak, saya izin masuk, Pak. Ya, silahkan kepada Ibu Siti Aminah selaku guru mata pelajaran agama Islam. Silahkan Bu Aminah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengizinkan saya berpendapat. Jadi Pak, usulan saya mengenai pembelajaran online ini, saya mengusulkan untuk menggunakan aplikasi Zoom, seperti yang kita lakukan pada rapat kali ini, Pak. Terus saya ada usul lain juga, Pak. Bisa menggunakan aplikasi WhatsApp Group. Nah, di sana guru bisa merekam suara atau memberikan materi-materi lewat teks gitu, Pak. Nah, mungkin itu saja, Pak, usul dari saya. Terima kasih. Oh iya, terima kasih atas usulan dari Ibu Siti Aminah. Kita tampung dulu ya untuk mendengarkan pendapat-pendapat dari guru lain. Kemudian, siapa lagi yang ingin mengusulkan pendapatnya mengenai sistem pembelajaran kita nantinya? Pak, saya ingin izin masuk, boleh? Sebentar ya, Lucia, ini ada salah satu guru yang terkeluar. Oh iya, Pak. Bentar. Sulis, Anggun, kepada Ibu Sulis, apakah sudah bisa menerima suara? Ya, bisa dilanjut kepada Ibu Lucia yang ingin menyampaikan pendapat tadi. Ya, saya langsung saja ya, Pak. Kalau menurut saya setuju dengan pendapat Ibu Aminah mengenai penggunaan Zoom sebagai pengganti media pembelajaran. Karena memang sebagai pengganti biasanya kita kan kalau offline langsung tatap muka, tapi ini sebagai penggantinya Zoom dia seperti ini lebih efektif. Tapi kalau menggunakan WhatsApp menurut saya kurang efektif Pak dalam pembelajaran, karena mungkin ada siswa yang kurang menyimak pembelajaran di WhatsApp atau kurang mengontrol pembelajaran di situ. Menurut kalau mata pelajaran mungkin bisa saja. Ya itu aja Pak. Kalau menurut pendapat saya. Baiklah, kepada Bu Lucia, terima kasih atas pendapatnya mengenai usulan tadi. Jadi, sekarang tadi kan sudah banyak opsi-opsi yang diberikan oleh guru-guru. Jadi, kita bisa pertimbangkan bagaimana baiknya. Bentar ya, ini ada
guru yang mau masuk lagi. Sudah. Kepada Ibu Saidah, sudah bisa mendengar suara? Tes, sudah terhubung Ibu Saidah? Tes, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Jelas, Pak. Oke, maaf ya, ada kesalahan teknis. Jadi, mungkin bisa kita lanjutkan. Tadi kan kita sudah mendengar usul-usul dari para guru. Tes, kedengaran? Bu Saidah, Bu Saidah. Saidah. Ya, mendengar. Ada Bu Saidah, apakah sudah terhubung kembali? Nah, kita lanjut ya. Jadi, dari usulan ibu sekalian, mengenai media yang kita gunakan, untuk pembelajaran online ini sudah ada beberapa opsi kan, yaitu yang disebutkan tadi, seperti Zoom, Classroom, WA, dan yaitu. Jadi pertimbangannya bahwa kemungkinan kita akan mengadakan pembelajaran ini lewat Zoom. Karena Zoom ini kan sifatnya seperti tatap muka. Jadi mungkin bisa lebih efektif untuk menjalankan pembelajaran online ini. Jadi kita sepakat ya untuk memakai sistem pembelajaran ini lewat Zoom. Bagaimana Ibu-Ibu? Ya, Pak. Setuju. Ya, Pak, setuju. Setuju, Pak. Setuju. Oh iya. Ya, terima kasih Setuju, Ibu-Ibu. Pak, setuju. Ya, terima kasih Ibu-Ibu. Jadi nanti setelah 1 bulan kita melaksanakan sistem pembelajaran online ini, nah baru kita lakukan evaluasi bagaimana hasil pembelajaran online lewat Zoom ini. Jadi nantinya kita akan mengadakan rapat selanjutnya.
Ya. Mungkin Ibu Sulis ada yang ingin disampaikan selaku Wakasek Kurikulum dan Sarana Prasarana. Pak, izin. Tentunya dalam melaksanakan pembelajaran online ini memerlukan fasilitas yang dipunyai oleh peserta didik seperti handphone, laptop, dan kuota internet, Pak. Oh, iya, terima kasih kepada Ibu Sulis untuk informasinya. Jadi gini, untuk memberikan fasilitas terhadap peserta didik dalam mempermudah melaksanakan pembelajaran online ini, nantinya kita akan mengadakan pembagian kuota terhadap peserta didik. Jadi nantinya saya akan meminta kepada Ibu Saidah selaku Ketua TU dan Ibu Anggun Sulis selaku Wakasek Bidang Kurikulum dan Sarana Prasarana untuk bekerja sama untuk mendata nomor telepon peserta didik yang akan diisikan nantinya. Bagaimana Bu? Bu Saidah, bagaimana selaku Ketua TU? Terima kasih sebelumnya. Baik, untuk jumlah peserta didik di SMA Harapan Palsu sendiri berjumlah 400 peserta didik. Jadi nanti saya akan meminta tolong kepada wali kelas untuk merekap nomor peserta didik untuk masing-masing untuk per kelas. Nah, hasil dari rekapan nomor dari peserta didik nanti akan saya berikan hasilnya kepada Ibu Sulis. Iya, Bu. Mohon kerjasamanya ya, Bu. Ya. Ada yang ingin saya tanyakan, Pak? Ya, silakan. Jadi untuk pembelajaran online sendiri kan di sekolah kita dilaksanakan secara mendadak. Nah, otomatis kita sendiri belum ada persiapan yang matang. Nah, bagaimana siswa yang menjalani kan otomatis siap tidak siap harus melaksanakan pembelajaran secara online. Jadi, bagaimana jika di kemudian hari ada keluhan dari peserta didik tentang pembelajaran online saat ini? Jadi begini Bu Saidah, kalau mengenai keluhan kemungkinan pasti ada, karena kan kita mengadakan pembelajaran online ini baru pertama kali, dan sifatnya pun itu mendadak karena pandemi COVID-19 ini kan. Nah, tentu ini mendadak, jadi persiapannya ini belum matang. Tentunya peserta didik juga siap atau tidak harus tetap melaksanakan pembelajaran. Nah, pembelajaran online inilah yang alternatif yang terbaik. Jadi mengenai keluhan itu mungkin pasti ada. Nantinya saya amanahkan kepada Ibu BK, yaitu Ibu Mutia, selaku guru bimbingan konseling untuk menampung berbagai keluhan-keluhan dari peserta didik saat pembelajaran online nanti. Bagaimana Bu Mutia? Baik Pak, nanti saya akan menampung berbagai keluhan dari peserta didik terhadap pembelajaran online ini. Nantinya hasilnya saya sampaikan rapat evaluasi nanti. Oh, ya. Terima kasih Bu Mutia atas kerjasamanya, dan terima kasih juga kepada ibu-ibu yang lain telah mengikuti rapat ini. Jadi mohon kerjasamanya dan lakukan yang terbaik. Pesan saya, selalu jaga kesehatan dan
patuhi protokol kesehatan, dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari itu. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Halo. Gimana kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah baik. Bagaimana juga kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu. Ini Bu mau nanya. Ya, bagaimana Bu kelanjutan nomor siswa kemarin Bu? Oh ya, sebelumnya sudah ada koordinasi dari kepala sekolah ya, jadi sudah saya rekap nomor siswanya. Oh iya Bu. Nanti bisa saya kirim via WA rekapan datanya, tapi ini nunggu rapat berikutnya aja. Iya Bu, berarti Ibu nanti ngirimnya via WA ya Bu? Iya. Iya Bu, mungkin itu aja Bu yang saya tanyakan ke Ibu. Iya. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Iya, tidak apa-apa, jangan sungkan. Iya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam Bu Sulis. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Ibu Bu. Ya, tidak apa-apa Ibu Sulis. Jadi begini Bu, saya mendapat laporan mengenai masalah pembagian kuota bahwa ada beberapa peserta didik yang belum mendapatkan kuota Bu. Nah, jadi saya meminta Ibu untuk mencek data yang kemarin Ibu kumpulkan apakah sudah benar dan ada kesalahan ya Bu. Oh, begitu ya Bu. Mohon maaf ya Bu. Nanti saya akan mengecek kembali rekapan data peserta didik dan menghubungi setiap wali kelas. Iya Bu, mohon bantuannya ya Bu. Kasihan siswa yang belum mendapatkan kuotanya Bu. Iya Bu, terima kasih atas informasinya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam Bu Sulis. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Bu Saida. Jadi bagaimana Bu? Jadi begini Bu, setelah saya menghubungi semua wali kelas perihal nomor telepon yang tidak aktif dan ada beberapa siswa yang salah menuliskan teleponnya sehingga kuota siswa tersebut terlambat masuk. Oh begitu. Lalu bagaimana Bu kelanjutannya? Kalau itu saya sudah meminta wali kelas untuk mendata nomor siswa yang belum mendapat kuota dengan memberikan nomor yang benar dan aktif tentunya, dengan memberi jangka waktu 2 hari untuk menyerahkannya kepada saya. Oh jadi begitu ya Bu. Maaf ya Bu telah merepotkan Ibu. Ya, nggak apa-apa Bu Sulis, ini sudah menjadi tugas dan kewajiban saya.
kasih atas informasi dan kerjasamanya ya Bu. Assalamualaikum Bu. Iya Bu, waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Saida. Ini data revisiannya sudah ada di saya. Nanti akan saya koordinasikan sama kepala sekolah ya Bu. Ya Bu. Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Bu. Alhamdulillah hari ini kita dapat, walaupun sekarang dalam keadaan jarak jauh ya, namun tidak memupus semangat kita untuk menuntut ilmu ya anak-anak. Iya, Bu. Iya Bu. Ibu. Nah, baik. Mohon sebelumnya kan Ibu ada memberi kalian tugas PR. Nah, baik. Pertemuan sebelumnya kan Ibu ada memberi kalian tugas PR. Jadi Ibu mau lihat apakah kalian sudah mengerjakannya? Ya, Bu. Saya sudah, Bu. Sudah Bu. Saya sudah, Bu. Saya juga sudah Bu. Ya, bagus. Siapa yang mau menjelaskan sudah? Iya, Bu. Siapa yang mau menjelaskannya? Ibu kasih nilai tinggi. Saya, Bu. Ya, Bu, saya, Bu. silakan. Ya. Jadi, Bu, Ya, silakan Ejit soal nomor 1. pertanyaannya nomor 1 itu kemarin apa pengertian dari aljabar? Jadi aljabar itu merupakan salah satu cabang Aljabar ya? matematika yang mempelajari penyederhanaan serta pemecahan masalah menggunakan simbol yang menjadi pengganti konstanta dan variabel, Bu. Iya, benar sekali. Iya, Ji. Tepuk tangan yang lain. Baik. Selanjutnya siapa yang mau menjawab nomor 2? Ini soal hitungan ya, kalau nggak salah kemarin. Mau Bu, tapi takut. Saya Bu. Jangan takut. Saya Bu. Nanti nilainya rendah loh. Bu, saya Bu. Iya, siapa tadi? Madun ya? Ya, Ya, silakan Madun. Apa jawabannya Madun? Bentar Bu, saya lihat kertas dulu ya Bu. Iya, Ibu juga. Saya juga ada, Bu, kertas, Bu. 69 jawabannya. Soalnya ya. 69 Bu jawabannya. 69. 69, kamu yakin Madun? Insya Allah yakin Bu, 69. Madun? Oh iya Bu. Iya. Kok beda ya jawabannya dengan hitungan Ibu? Coba Madun tampilkan di layar tulisannya. Kenapa harus ada 9 Madun? Jadi semua angka kenapa? Coba Madun, Ibu mau lihat bagaimana hasil hitungan kamu? Kelihatan dah Bu? Belum ya Bu? Saya kasih lihat dulu ya. Nah ini Bu. Ini mana ini? Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Iya. Oh iya itu. Kecil sekali ya Madun, tapi jawaban kamu 69 ya Madun. Iya. Gimana Bu? Jawaban saya? Gimana Bu? Jawaban saya? Penjumlahan 9 ditambah 2, jadi hasilnya 71. Oh, Coba dilihat lagi Madun. jadi salah ya Bu-nya saya? Baik Bu. Jadi ini oh iya Bu, salah punya saya Bu.
Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Nah, kan apa itu juga. Iya, nggak apa-apa. Salah mah wajar. Namanya juga belajar ya, anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, kita lanjutkan aja. Kita akan membahas. Siapa dulu yang tahu apa itu bilangan pecahan? Coba angkat tangan. Kalau ada yang bisa jawab, mungkin sedikit-sedikit Ibu kasih nilai tinggi. Bilangan yuk? dibagi-bagi ya, Bu? Ya, ini siapa ya? Yang jawab ini siapa ya? Saudari siapa ya? Sulu ya? Mungkin Sulu. Jadi sedikit ya. Pengertian bilangan dalam bentuk A, B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat. Dan B sama dengan 0. Di mana untuk bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut adalah cara menyebutkan penyebut tersebut. Kok Ibu lihat Yazid keluar masuk Zoom ya? Kok itu nggak ada di layar gitu nah? Iya, Bu, maaf, Bu. Di tempat saya hujan sangat lebat, Bu. Sehingga sinyal kurang bagus. Di sini jaringan sangat lemah, Bu. Ya, Bu. Mungkin Maaf, Bu. jaringan terganggu. Oh, iya. Kendala jaringannya. Iya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Ibu bisa memaklumi. Ibu lihat beberapa sudah ada yang keluar grup juga, jadi mungkin Ibu akhiri saja ya pertemuan kali ini, dan juga Ibu memberi PR agar kalian bisa belajar di rumah, dan di pertemuan selanjutnya kita bakalan bahas. Jadi tugasnya itu, kalian catat ya, langsung saja ya Ibu sebutkan ya. Sebutkan jenis-jenis dari pecahan dan jelaskan. Bisa didengar? Bu, bisa. Jelas. Diulang, Bu. Diulang, Bu. Bisa diulang tadi, Bu. Nah, Bu? iya, Ulangi, Bu. itu saja. Bisa diulang soalnya, Bu. Tugas jenis dari pecahan dan jelaskan. Ya, Bisa jelas? Iya, Bu. Kapan Oke, Bu. dikumpul? Ya, Bu, kapan itu dikumpul, Bu? Itu saja ya, jadi kabari teman-teman yang lain yang juga kan. Lihat dulu. Bu, Baiklah, izin. Ibu ucapkan terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga kita selalu sehat ya, jaga diri baik-baik, jangan terlalu keluar malam, pakai masker, pakai hand sanitizer, jangan lupa mandi. Baru jam 7. Hari ini kan sekolah belajar online. Mending gue malasan lah. Lebih baik tidur lagi. Astaga, saya pikir belajar online ini enak, ternyata susah. Banyak tugas. Mana jaringan di tempat saya sangat lemah. Yajid, tolong bantu ibu. Oh, Yajid. Iya, Bu, kenapa, Bu?
Ya Jin, ibu minta tolong bantu lagi. Aduh, apa lagi sih? Iya Bu, capek sekali. Aduh, belajar di rumah disuruh-suruh terus, ganggu aja. Ya Jin, belikan ibu micin. Tuh kan. Aduh, saya mau mengerjakan tugas dari Ibu Lucy nih. Materinya agak susah lagi. Bagaimana ya? Mending saya telepon aja deh Ibu Lucy-nya. Kok nggak nyambung ya? Oh iya, jaringan saya. Halo. Halo Bu. Halo. Oh, susah. Halo, waalaikumsalam. Ini siapa ya? Iya, ada apa ya, Jit? Saya mau minta penjelasan kembali untuk tugas yang kemarin. Apakah bisa Bu? Oh, jadi kamu masih belum paham ya tentang tugas yang Ibu berikan kemarin? Ya sudah, nanti Ibu kirim saja penjelasannya di grup ya. Kamu baca benar-benar grupnya ya. Iya, iya. Ya, nanti Ibu perjelas lagi di situ. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Mutia. Perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Yazid Pedoli dari kelas 8A. Jadi saya menelpon Ibu ini untuk menyampaikan beberapa keluhan terkait dengan pembelajaran online kita saat ini. Jadi begini Bu, mengenai pembelajaran online yang saya rasakan ini agak berat. Terlebih lagi kan tempat saya ini jauh dari kota, sehingga sinyal itu agak susah, kurang bagus Bu. Terlebih lagi kalau harinya hujan, bahkan bisa sampai hilang Bu. Terus juga setiap memakai aplikasi Zoom atau Google Meet yang virtual kayak gitu, HP saya ini sering sekali panas Bu. Bahkan juga keluhan saya ini sama dengan teman-teman yang lain. Ada yang HP-nya panas, jaringannya kurang bagus, atau kuotanya tidak mencukupi juga. Tapi Bu, ada lagi keluhan saya, yaitu terkait dengan banyaknya PR di pembelajaran online ini. Tapi banyak sekali Bu PR dan tugasnya. Iya Bu, terima kasih atas perhatiannya. Jadi saya bisa menyampaikan keluhan saya dan juga teman-teman mengenai pembelajaran online ini melalui Ibu. Assalamualaikum Bu.
Diam. Sudah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu lagi dalam rapat kedua yang membahas mengenai evaluasi pembelajaran online di SMA Harapan Palsu. Yang perlu kita ketahui, kita telah melaksanakan pembelajaran online ini selama 1 bulan. Jadi, di rapat kedua ini, saya meminta kepada para guru untuk menyampaikan hasil belajar atau pembelajaran online tersebut. Baiklah, terutama yang pertama, saya minta kepada Ibu Sulis selaku Wakasek, Sarpas, dan Kurikulum. Silakan kepada Ibu Sulis. Baiklah Pak, sebelumnya saya ingin menyampaikan perihal tentang program pembagian kuota yang kita selenggarakan untuk bulan kemarin yang sudah dirampung. Nah, dan beberapa keluhan mengenai pembagian kuota ini yaitu beberapa peserta didik yang kuotanya terlambat masuk, Pak. Oh, baik, terima kasih Bu Sulis atas informasinya. Nah, jadi saya ingin menanyakan sedikit apakah yang menjadi hambatan sehingga terjadinya keterlambatan masuk kuotanya bagi peserta didik tersebut. Mungkin Bu Saidah ingin menjelaskan? Atau Ya, jadi begini Pak, kuotanya sendiri terlambat masuk karena ada beberapa nomor siswa yang tidak aktif dan tidak valid, sehingga kami sendiri melakukan rekapan ulang mengenai nomor telepon siswa yang aktif dan yang tentunya valid. Jadi karena dilakukannya rekap ulang sehingga terlambatlah ya masuk kuotanya, seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi begitu ya. Terima kasih buat Bu Saidah atas penjelasannya. Nah, jadi untuk bulan ini kita tetap melakukan program pembagian kuota belajar terhadap peserta didik. Nah, jadi saya minta kepada Bu Saidah selaku Ketua Tata Usaha dan Ibu Sulis selaku Wakasek Sarpas dan Kurikulum melakukan pendataan nomor peserta didik lebih awal, baiknya untuk menghindari terjadinya keterlambatan pengisian kuota seperti bulan ini. Jadi mohon kerjasamanya ya, Bu Sulis, Bu Saidah. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya Pak. Nah, baik, selanjutnya saya ingin mendengarkan bagaimana hasil pembelajaran online yang dilaksanakan oleh para guru. Jadi, saya persilahkan pada para guru. Iya, Pak. Saya izin masuk, Pak. Ya, silahkan kepada Ibu Lucia untuk menyampaikan laporannya. Iya, baik. Sebelumnya terima kasih, Pak, telah memberi waktu untuk menyampaikan mengenai hasil pembelajaran online selama 1 bulan ini. Jadi laporan saya ini pada awalnya beberapa masih berjalan normal. Namun sering terjadi ada beberapa peserta didik yang mengalami kendala kesulitan jaringan, Pak. Jadi mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran matematika yang saya ajarkan. Sulitnya akses jaringan mereka bisa dipicu biasanya itu oleh faktor alam seperti hujan dan bisa juga tempat tinggal mereka masih kurang akses internet. Karena kita ya melihat keadaan seperti ini juga tidak bisa memaksakan. Mungkin itu saja, Pak. Oh, jadi atas dari laporan yang Ibu sampaikan tadi, saya tarik kesimpulannya bahwa mengenai pembelajaran online yang dilaksanakan Ibu Lucia ini berbagai kendala, seperti kendala jaringan. Nah, baiklah, saya juga mau mendengar laporan dari guru lain. Iya, tadi
Maaf Pak, sebelumnya jadi ada dari Ibu Aminah, tadi beliau menyampaikan pesan kepada saya bahwa beliau tidak bisa mengikuti rapat kali ini karena lagi dalam keadaan sakit. Jadi mungkin tadi beliau ada mengirimkan pesan ke saya untuk menyampaikan pembelajaran online mengenai yang Sidin ajarkan. Boleh saya sampaikan langsung, Pak? Ya, baik, kepada Ibu Lucia bisa menyampaikan pesan yang dikirimkan oleh Ibu Aminah untuk menyampaikan laporan pembelajaran online selama 1 bulan ini. Iya, Silakan. jadi kata beliau mengenai pembelajaran online selama 1 bulan yang beliau ajarkan, masalah utamanya seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu terkendala jaringan. Dan juga mungkin ada beberapa peserta didik yang handphonenya tidak kuat atau tidak mampu untuk melakukan pembelajaran online lewat Zoom ini terlalu lama sehingga HP-nya cepat panas. Mungkin itu saja yang tadi beliau sampaikan, Pak. Mohon maaf Bu Lucia, tolong baca, sampaikan kembali dengan pelan-pelan agar saya bisa memahami laporan dari tersebut. Oh iya, jadi mengenai masalah yang Ibu Aminah sampaikan kepada saya tadi itu sama seperti saya Pak, terkendala jaringan. Dan juga kata beliau, ada beberapa peserta didik yang handphonenya itu mungkin tidak kuat Pak untuk melakukan Zoom, kayak misalnya HP-nya cepat panas, misalnya melakukan Zoom terlalu lama. Jadi masalahnya dari kendala jaringan dan juga handphone peserta didik. Oh, begitu ya. Terima kasih atas laporannya, Lucia, sekalian Bu Aminah. Jadi sekarang saya juga ingin mendengar dari Ibu Mutia selaku guru bimbingan dan konseling mengenai apakah ada keluhan yang disampaikan oleh peserta didik maupun orang tua peserta didik. Silakan kepada Ibu Mutia. Ya, silakan kepada Ibu Mutia bisa menyampaikan keluhan-keluhan selama Ya, terima kasih. Jadi Pak, mengenai keluhan-keluhan pembelajaran online telah dilaksanakan selama 1 bulan ini, banyak sekali berbagai keluhan yang disampaikan baik dari via WhatsApp, telepon langsung, pesan email, dan lain-lain. Oh, begitu. Coba tolong Bu Mutia sampaikan ke saya dan rapat ini apa saja keluhan peserta didik selama pembelajaran online selama 1 bulan ini. Ya, jadi beberapa hal mengenai keluhan-keluhan tersebut seperti kesulitan jaringan dan akses jaringan, dan beberapa yang handphonenya tidak kuat untuk Zoom lama-lama, dan juga laporan dari orang tua peserta didik bahwa selama pelajaran online ini anaknya bermalas-malasan. Ada juga yang mengeluh mengenai banyaknya tugas yang diberikan guru-guru sehingga waktu pembelajaran online ini terasa lama dan berat. Mungkin itu saja Pak keluhan yang saya terima dari beberapa peserta didik mengenai pembelajaran online selama 1 bulan ini. Oh, baiklah Bu. Terima kasih Bu Mutia telah menampung berbagai keluhan mengenai sistem pembelajaran online selama 1 bulan yang kita laksanakan ini. Iya Pak, sama-sama. Baik, saya sudah mendengar dari laporan-laporan para guru mengenai pembelajaran online ini dan juga telah mendengar beberapa keluhan terhadap pembelajaran online ini selama 1 bulan ini. Jadi dapat kita ketahui bahwa pembelajaran online yang dilaksanakan bulan ini oleh SMA Harapan Palsu. Aku masih kurang efektif mengingat kita menggunakan media Zoom, sehingga beberapa peserta didik ada yang sulit mengakses jaringan dan berbagai macam hal penyebabnya. Untuk itu, saya memberikan opsi media pembelajaran yang mana sebelumnya kita hanya menggunakan Zoom
Tetapi untuk bulan depan, para guru bisa menggunakan media lain seperti WhatsApp dan Google Classroom. Jadi, para guru pilih saja media yang nyaman dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran dan tentunya tidak terlalu membebani peserta didik. Dan mengenai pemberian tugas, bahwa bisa disesuaikan dengan porsi belajar tatap muka seperti pada umumnya. Nah, jadi mungkin itu hasil evaluasi pembelajaran online yang telah kita lakukan bulan kemarin. Nah, jadi pesan saya, tetaplah kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas serta kewajibannya sebagai tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, serta mohon kerjasamanya, dan mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selalu kesehatan rohani dan jasmani, serta patuhi protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, para guru, staf usaha, dan lain-lain, perlu kita ketahui bahwa kita telah melaksanakan pembelajaran online ini selama 2 bulan, yang mana di saat bulan pertama kita melaksanakan rapat evaluasi. Jadi saya sampaikan kepada hadirin sekalian bahwa pandemi ini belum selesai, sehingga kita tetap melaksanakan pembelajaran dengan sistem online. Jadi saya minta kepada para guru, staf tata usaha, dan personil sekolah semuanya untuk berusaha lebih keras, mengembangkan kemampuan, dan lain-lain, agar kita tidak kalah dengan pandemi ini. Terakhir, pesan saya, terima kasih atas kinerjanya selama 2 bulan ini. Mohon dipertahankan ataupun dikembangkan. Terakhir, selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Kita doakan agar pandemi ini lekas usai dan kita dapat beraktivitas kembali seperti semula. Mungkin itu saja pesan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, tanah kelahiranku, nan indah permai kebanggaanku. Di sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi.